Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Tias Nurharyani, dosen dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 11 Maret. Melalui video ini akan menyampaikan pernyataan diri dalam bidang pengajaran yang meliputi video mengenai penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampu, Sistem Sosial Budaya Indonesia di Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS, dan juga berisi mengenai video proses pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Dalam mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia dilakukan dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery dilakukan melalui interaksi antara dosen dengan mahasiswa dengan beragam media pembelajaran. Mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia akan menjelaskan mengenai nilai-nilai humanoria dan analisis sosial secara akademik dan pendekatan di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam sistem sosial dan budaya Indonesia. Mata kuliah ini akan berisi beberapa pokok bahan ajar pembelajaran, antara lain definisi dan konsep sistem sosial budaya, kemudian aspek dan fungsi sistem sosial budaya, kemudian kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial, fungsi sosial, integrasi sosial, dan kebudayaan. Mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia juga akan menjelaskan mengenai perkembangan peradaban dan keragaman, lingkungan dan pembangunan, pemetaan dan jenis konflik, kekerasan dan manajemen konflik, perdamaian, hingga implementasi dan transformasi sistem sosial budaya di Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS antara lain: 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 3. Menginternalisasi sikap profesional dan integritas. 4. Menguasai konsep teoritis secara umum, konsep politik, teori sosial dalam kajian sosial budaya di Indonesia. 4. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, etis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humanoria yang sesuai dengan bidang keahlian administrasi negara. Dalam mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia digunakan beberapa metode pembelajaran. Antara lain, yang pertama digunakan metode pembelajaran kolaboratif. Dalam metode pembelajaran kolaboratif, mahasiswa, antar mahasiswa, maupun dengan dosen pengajar sama-sama melakukan upaya kerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang kedua adalah diskusi kelompok. Dari upaya kolaboratif dilakukan upaya diskusi kelompok pada masing-masing kelompok kecil di kelas mahasiswa Sistem Sosial Budaya Indonesia. Diskusi kelompok akan membahas hal-hal aktual yang berkaitan dengan sistem sosial dan budaya di Indonesia dan fakta-fakta ataupun data yang ada terkini. Metode yang ketiga adalah studi kasus. Studi kasus dilakukan secara diskusi kelompok maupun secara individual. Dalam proses pembelajaran mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan dengan beragam media, seperti Zoom Meeting, Google Meet, Spada UNS, OCW, Open Course Web,
dan WhatsApp Group. Dengan demikian, interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat berlangsung ketika kelas berlangsung secara langsung maupun ketika kelas berlangsung secara hybrid. Basis penilaian dalam mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS dilihat dari aktivitas partisipatif mahasiswa, baik dalam proses pembelajaran langsung di kelas, studi kelompok, maupun studi kasus. Kemudian, basis penilaian selanjutnya dilihat pada kognitif mahasiswa yang terlihat dalam tugas mahasiswa, UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Teknik penilaian dilakukan dengan langkah observasi, partisipasi, dan kemudian tes tertulis. Kriteria, indikator, dan huruf penilaian dapat dilihat dalam RPS yang dapat diunduh mahasiswa dalam Sepada UNS maupun OCW, Open Courseware UNS. Dalam bobot penilaian, ada bobot penilaian untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penugasan mahasiswa. Demikianlah penjabaran mengenai deskripsi mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat proses pembelajaran dari kelas Sistem Sosial Budaya Indonesia Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi sesi perkuliahan kita di kelas Sistem Sosial Budaya Indonesia, yang mana kita kemarin sudah membahas mengenai aspek konsep dari sistem sosial, kemudian juga sistem budaya, kemudian kita sudah membahas mengenai kebudayaan. Nah, kali ini pembahasan kita akan berprogres lagi kepada pembahasan mengenai peradaban manusia dan peradaban. Ini adalah hal yang sebetulnya menjadi hal yang kita ikuti dan kemudian menjadi hal yang sangat dekat dengan kita. Selain yang kita bicarakan kemarin mengenai sistem sosial, kemudian kesatuan sosial yang terbentuk di masyarakat, kemudian mengenai hakiki dari manusia sebagai makhluk sosial, kemudian juga makhluk individu yang pada akhirnya karena dia sebagai makhluk sosial ada kebutuhan untuk membentuk suatu kesatuan sosial. Dalam pembahasan yang kemarin, ketika sudah terbentuk kesatuan sosial itu, maka kemudian manusia dan masyarakat atau kesatuan sosial dalamnya tidak bisa terlepas dari yang namanya kebudayaan. Kemarin kita sudah bahas, ini menjadi reviewnya, bahwa di dalam aspek budaya, kebudayaan terbentuk karena aktivitas manusia di dalamnya. Kebudayaan menjadi bagian dari kita untuk bisa bertahan hidup dari hal-hal yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian juga perkembangan yang terjadi. Nah, budaya di sini dia sifatnya tidak statis, iya enggak, Devina? Budaya kita apakah itu terus atau ada perkembangannya? Dari Devina seperti apa? Ada banyak perkembangan. Memungkinkan untuk terjadi perubahan di situ? Ya. Oke. Jadi seperti kita tahu bahwa kebudayaan kita ternyata tidak statis, selalu dinamis. Karena tadi kebudayaan adalah bagian dari kita untuk bisa bertahan hidup tadi, menjadi aspek kita yang dibentuk oleh masyarakat, oleh kesatuan sosial, bisa mempertahankan kehidupan mereka baik secara faktor internal dan eksternal. Nah, pada konteksnya perubahan dari kebudayaan tadi juga memunculkan yang namanya adalah peradaban di situ. Jadi dalam sebuah kebudayaan yang terbentuk di dalam kesatuan sosial, di situ ada peradaban yang tumbuh di dalamnya. Kemarin kita sudah membicarakan bahwa kebudayaan kita dengan kebudayaan nenek moyang kita sama atau beda kemarin? Mariki,
kebudayaan yang kita miliki sekarang dengan nenek moyang? Masih ingat Ricky yang kemarin? Sama atau beda? Beda, Bu. Beda, karena mereka memiliki timeline-nya sendiri atau waktunya mereka sendiri. Mereka memiliki situasi kondisi yang kemudian mempengaruhi kehidupan sosial mereka, organisasi sosial mereka, dan kemudian perilaku yang pada akhirnya tumbuh menjadi kebudayaan di kesatuan sosial masyarakat tersebut. Di kita sekarang mulai banyak penggunaan teknologi berbasis digital, elektronik, IT, kemudian penggunaan mesin misalnya seperti itu. Sedangkan kehidupan pada nenek moyang kita, leluhur kita, teknologi mereka masih sangat tradisional yang mengandalkan alam. Nah, kemarin kita juga sudah ketahui bahwa pada masa mereka dengan masa saat ini tidak bisa kita mengatakan bahwa saat ini adalah hal yang paling unggul di antara era masa kehidupan yang lainnya. Kita tidak bisa mengatakan hal itu. Jadi berbicara mengenai manusia dan peradaban pada konteks hari ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan peradaban khususnya adalah pada yang era kekinian nantinya yang akan kita banyak bahasnya. Dalam satu waktu yang sama, katakanlah antara satu wilayah Indonesia, kondisi peradabannya atau tingkat peradaban, tingkat adab dari masyarakatnya antara satu wilayah Indonesia, apakah dalam satu garis yang sama? Silahkan, siapa yang bisa menggambarkan? Boleh Resin juga bisa. Natalia, dalam satu wilayah Indonesia ini sama atau enggak antar wilayahnya? Kita akan lihat mengenai dinamika perkembangan peradaban. Oke. Nah, bicara mengenai peradaban, di sini memiliki kata dasar sebetulnya adalah adab. Kalau kita melihat ke kata dasarnya adab, apa nih adab? Dalam versi yang sudah, wawasan yang sudah kalian miliki, adab. Intan? Kesopanan mungkin, Bu. Oke, kesopanan. Oke, keramahan. Jadi kesopanan, keramahan. Jadi dari kata dasarnya adab, dia memang melihat kepada sopan santun, kemudian budi pekertinya, kemudian nilainya, dan kemudian norma yang dimiliki. Nah, kemudian dari adab tadi, nilainya, normanya, dan kemudian faktor-faktor perilakunya yang dimiliki menjadi bagian dari peradaban, dari sikap-sikap nilai-nilai yang mereka miliki, kemudian berkembang menjadi kebudayaan, dari kebudayaan tadi kemudian tumbuh menjadi peradaban yang dimiliki pada masyarakat di waktu tersebut dan di tempat tersebut. Bicara mengenai peradaban, dia akan selalu bicara, jadi peradaban tidak hanya bersifat statis pada waktu itu, tapi peradaban bicara mengenai kemajuan, kecerdasan, kemajuan yang berkaitan dengan kemajuan kebudayaan, kemudian juga kemajuan yang berkaitan dengan kecerdasan secara baik itu lahir dan batinnya. Jadi peradaban bisa dilihat sebagai tahap kebudayaan tertentu. Seringkali kita melihatnya ke situ, tahap kebudayaan tertentu yang telah maju dan kemudian bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan yang lainnya. Namun dari dua poin ini sebetulnya core-nya, super step-nya adalah di sini, kebudayaan itu sendiri. Jadi kebudayaan dia yang akan mempengaruhi ke sistem yang lainnya, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, kemudian sistem tekniknya. Ketika ada masalah di sini, ada masalah dalam kehidupan sosial, ada masalah dalam kehidupan ekonomi, maka perlu dicek kebudayaan seperti apa yang sedang berkembang, atau kebudayaannya seperti apa yang sedang terjadi. Apakah jangan-jangan sedang terjadi krisis kebudayaan dalam masyarakat tadi, dalam kesatuan sosial tadi. Nah, ini bisa juga dilihat pada masa kita ya, masa saat ini ya, dimana dalam peradaban kita sekarang seperti apa. Ada yang bisa menggambarkan posisi peradaban kita? Raina coba, atau Ricky coba, Ricky lagi.
Halo Bu, suara saya terdengar. Masuk Ricky. Posisi peradaban kita sedang beradaptasi dengan teknologi, Bu. Oke. Menurut saya. Oke. Kita sedang beradaptasi dengan teknologi. Nah, kita saat ini semuanya serba dengan digital, semuanya serba dengan teknologi komunikasi, informasi dan komunikasi. Ini adalah bagian peradaban yang sedang kita rasakan saat ini. Nanti akan kita lihat pada perkembangan revolusi industri, dinamika peradaban pada revolusi industrinya. Nah, latar belakang dalam perkembangan peradaban adalah perkembangan iptek itu sendiri. Jadi core-nya terlebih dahulu adalah kebudayaan itu sendiri. Bagaimana kebudayaan yang dikembangkan oleh kesatuan sosialnya. Dari kebudayaan tadi kemudian lahirlah, bisa muncul bagaimana ipteknya, kemudian bagaimana seninya, dan kemudian bagaimana komunikasinya juga. Nah, kemudian perkembangan peradaban juga karena kebutuhan. Bisa teman-teman ingat dari teori kebutuhan, teori Maslow. Dipenuhi dulu kebutuhan dasarnya. Setelah kebutuhan dasar apa? Ada yang ingat? Setelah kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan. Ada yang ingat? Sekunder, Bu. Sekunder, oke. Ricky, Natalia ada pendapat? Izin menjawab, Bu. Iya. Kalau rasa aman itu. Oke. Jadi sekunder tadi yang dimaksudkan Mas Ricky bisa mencakup dimulai dari rasa aman tadi. Jadi yang paling dasar di kita adalah tadi pangan, sandang, papan. Dan kemudian setelah itu terpenuhi, kita naik lagi kepada kebutuhan sekunder yang lainnya, rasa aman. Dan kemudian naik lagi sampai dengan kepada aktualisasi diri yang paling tinggi. Nah, ketika mencapai dari rasa aman kemudian ke aktualisasi diri tadi, maka kita akan mengembangkan pengetahuan, kemudian mengembangkan teknologi, mengembangkan temuan-temuan, mengembangkan kehidupan sosialnya. Pada akhirnya muncullah peradaban-peradaban baru yang tumbuh di masyarakat tadi. Nah, kita lihat ke sini. Nah, ini adalah dari perkembangan dinamika perkembangan peradaban yang saya sebutkan tadi. Ada revolusi industri 1.0 sampai dengan ke 4.0. Kita sekarang di mana? Kasana? Ya, Bu. Kita sekarang posisi ada di revolusi industri berapa? 4.0 ya. Iya. Jadi kita berada di 4.0. Sebelumnya ada perkembangan peradaban dinamikanya dari 1.0, 2.0, 3.0. Dan sekarang kita di sini. Nah, karena dengan perkembangan tadi di 4.0, maka kemudian kita juga lebih cepat menerima hadirnya revolusi industri 4.0. Namun ternyata di sini kita mengalami kegagapan-kegagapan, iya enggak? Ketika di 4.0 ada enggak kegagapan yang kita alami? Kasana udah ngantuk-ngantuk. Devina, kegagapan, pernah merasakan kegagapan di masa ini 4.0? Dari pengalaman Devina mungkin? Pernah, Bu. Seperti apa? Tapi itu dulu, Bu. Sekarang udah bisa. Oke, dulu gimana dulu? Ini mengulik masa lalu ya. Dulu seperti apa? Cuma dulu pas masih baru gunain komputer sama laptop gitu-gitu doang. Oke, jadi ternyata kita masih gagap ketika pertama menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang hadir, kemudian aplikasi yang ada, misalnya kita masih ini bagaimana ya cara menggunakan siakatnya, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan saya bagi ke dalam kelompok, ada pembagian kelompok. Jadi dari mahasiswa di sini nanti ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti memiliki tugas studi kasus. Studi kasusnya adalah melihat bagaimana kontekstual yang terjadi pada masyarakat Indonesia di masa revolusi industri ini. Mungkin posisi kalian ya, para generasi baru di sini, generasi Z ya, bisa saya katakan masuk ke dalam generasi Z. Kalian langsung menemunya ke sini, belum pernah ketemu yang ini atau belum pernah ketemu yang ini. Maka nanti teman-teman bisa mencari referensi yang ada
kemudian secara berkelompok tadi mendiskusikannya, dan kemudian menuliskan narasi hasilnya. Nah, bagaimana kehidupan Indonesia di masa revolusi industri 1.0, kemudian bagaimana revolusi industri 2.0, dan kemudian juga bagaimana masa kehidupan masyarakat Indonesia di masa revolusi industri 3.0 sampai dengan yang saat ini kita sebutnya di RI 4.0. Sebelum saya lanjut lagi ke slide yang terakhir, terkait dengan materinya terlebih dahulu, ada pertanyaan? Silahkan ada yang mau bertanya mengenai revolusi perkembangan. Aku izin bertanya. Satu dulu, siapa tadi? Suara cewek tadi. Saya Bu. Oke, Natalia, silahkan Natalia. Ya Bu, ketika tadi kan dijelaskan sebelumnya bahwa peradaban itu berkaitan sama kebudayaan, kemajuan budaya. Namun ketika suatu masyarakat itu sudah dihadapkan dengan kemajuan peradaban, namun masyarakat itu tetap memilih untuk mempertahankan itu dengan kemudahan yang sudah disediakan, namun mereka memilih kebudayaan yang lama. Apakah hal itu juga berpengaruh tentang proses kemajuan peradaban yang saat ini sedang berlangsung, Bu? Terima kasih. Oke, berarti pertanyaannya, masyarakat sudah memiliki kebudayaan dan posisi peradaban yang mereka miliki, taraf peradaban yang sedang mereka miliki ya. Namun kemudian ada sentuhan dari sistem atau kesatuan sosial yang lainnya. Namun kemudian ketika bersentuhan terjadi akulturasi, si masyarakatnya lebih ke resisten, gitu ya, menolak untuk kemudian memunculkan akulturasi, perubahan sosial dan perubahan budaya. Apakah ini akan mempengaruhi? Begitu pertanyaan terakhirnya Natalia. Mempengaruhi kepada masyarakat yang tersebut tadi ya. Ada yang mau membantu Natalia? Kita pecahkan apa yang sedang Natalia renungkan, pikirkan. Bagas Surya mungkin? Belum, Bu. Belum, oke. Aulia Bilqis, bagaimana pendapat dari Aulia? Mungkin menurut saya bakalan sempat menjelaskan kalau manusia itu juga berpengaruh terhadap peradaban itu. Menurut saya manusia itu akan berpengaruh terhadap perkembangan peradaban yang terjadi. Nah, ketika dia menolak untuk menerima hal baru, kemudian bagaimana nih? Ada yang menambahkan lagi dari Aulia? Raina, coba Raina. Bagaimana Bu? Sudah kedengaran? Oke, ya masuk. Baiklah, untuk pertanyaan dari Natalia tadi, saya izin menanggapi. Nah, untuk masyarakat yang resisten terhadap perubahan, sebenarnya selayaknya itu di situ peran negara untuk memberikan stimulus-stimulus yang ibaratnya itu membuat mereka agar perlahan-lahan dapat menerima perubahan. Karena jika mereka resisten atau mereka tetap menolak perubahan, maka nantinya akan merugikan mereka atau membuat mereka tertinggal jauh dengan masyarakat yang ada di daerah lainnya, dan juga mereka tidak dapat menghadapi kemajuan teknologi seperti sekarang. Jadi benar-benar peran negara itu sangat krusial dalam menentukan hal ini. Oke, terima kasih Aulia Bilqis dan Raina, juga Natalia, pertanyaan dan diskusinya tadi. Saya menambahkan ya, tadi yang sampaikan Aulia dan Raina sudah sangat bagus. Saya menambahkan, kalau kita resisten dengan hal baru yang datang atau sistem baru yang datang, sistem baru yang masuk pada sistem kita, dan kemudian kita resisten terhadap hal itu, maka yang terjadi kita akan teraliniasi. Yang disampaikan Mbak Raina tadi, kita akan tertinggal. Kita akan teraliniasi, kita tidak bisa mengikuti kondisi perubahan yang terjadi, dan kemudian yang muncul adalah ketimpangan. Maka dalam peradaban tadi posisinya adalah tidak sama, itu bisa memunculkan antara ketimpangan peradaban satu dengan yang lainnya, antara adanya jurang peradaban satu dengan yang lainnya. Itulah yang muncul. Nah, pada situasi tertentu sebetulnya kita tidak bisa resisten, karena kita memiliki kebutuhan tadi, hierarki kebutuhan tadi. Maka kita akan terus mencoba untuk mengikutinya agar kita bisa bertahan hidup.
kemudian terjadi perubahan sosial, perubahan budaya di situ, dan kemudian menjadi bagian dari dinamika perkembangan peradaban yang ada, maka kemudian di situ kita bertahan hidup dalam perkembangan peradaban yang selalu terus maju ke depan, tidak ke belakang. Jadi tidak bisa ke belakang, tapi akan terus ke depan. Nah, pasti secara tidak sadar alam bawah sadar kita akan mengikutinya. Meskipun menolak di sini adalah bisa dalam artian adalah menolaknya, saya tidak bisa mengikutinya. Saya berada pada posisi yang ini saja sudah cukup. Ketika dia berada pada posisi itu, pada pilihan itu, hasilnya adalah teraliniasi, terpinggirkan, terisolir, terisolasi. Nah, kalau pada masyarakat yang lainnya mungkin dia bisa menerima, oh saya memiliki hierarki kebutuhan, saya harus meningkatkan kapasitas diri saya hingga mencapai aktualisasinya. Maka kemudian dia pasti akan mengikuti perubahan yang terjadi, sentuhan yang muncul, akulturasi yang ada, dan kemudian dia bisa ikut bertahan hidup di situ. Kalau kita tidak menerima digitalisasi ini, kita tidak akan bisa bertemu kelas, kita tidak akan bisa bercakap seperti ini, kita tidak bisa bertukar pikiran, dan kita hanya di rumah saja rebahan, misalnya seperti itu. Ketika hanya di rumah saja rebahan, nanti keluar pintu rumah bingung, wah sekarang ada videotron ya, misalnya seperti itu. Sekarang masyarakat bisa pesan makanan dengan cepat ya, tanpa datang ke lokasi. Ketika kita resisten dan teraliniasi, itulah yang terjadi. Saya lanjutkan sedikit dulu ke sini sebelum saya tutup. Nah, di dalam tadi perkembangan peradaban, dinamika perkembangan peradaban, ada satu lagi hal yang muncul, yaitu adalah gap generasi. Oke, gap generasi. Dalam satu peradaban yang sedang berlangsung bisa muncul, bisa di situ ada beberapa generasi sekaligus, seperti yang sekarang ada generasi baby booms, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, dan kemudian ada generasi alpha. Nah, ini juga masuk ke dalam tadi tugas kelompok kalian. Setiap kelompok nanti melihat selain tadi bagaimana revolusi industri 1.0 dan seterusnya, kemudian coba cari tahu mengenai karakteristik atau mengenai dari masing-masing generasi ini seperti apa karakternya. Ketika nanti ketemu, bisa kalian lihat, oh ternyata antar generasi karakternya adalah A, B, C, D, E. Pada satu peradaban, ternyata memunculkan adalah ekses-ekses atau dampak-dampak implikasinya pada kesatuan sosial yang sedang tumbuh di situ atau yang sedang berlangsung di situ. Itu nanti penugasan. Nah, penugasannya nanti bisa dikumpulkan melalui Google Form yang tersedia. Tadi untuk satu diskusi dari Natalia sangat menarik sekali. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke diskusi yang selanjutnya. Selain itu, nanti teman-teman mahasiswa di sini bisa melihat materi pembelajaran yang ada. Saya masukkan ke dalam Spada. Saya masukkan ke dalam Spada untuk tambahan pengayaannya. Kalian bisa mendownload bukunya, buku yang saya rangkum mengenai Society 5.0 di Indonesia, dan kemudian bisa mendengarkan siniar audionya mengenai Gap Generation. Jadi selain mencari sumber di internet Google, bisa juga nanti menyimak dari sini audionya, dan kemudian juga artikel publikasi yang membahas mengenai dinamika peradaban. Itu untuk sesi kita pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi aktifnya dan kehadirannya. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan kita jumpa lagi di sesi daring minggu depan. Sekian, saya cukupkan sesi ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.